Baru bilang mau share tapi di record aja belum. Oke, selamat malam semuanya. Nah, kita hari ini akan lanjut, sorry, lanjut bahas ini, yang lanjutan yang kemarin. Kemarin itu kalau nggak salah kita sampai normalisasi, yang kita sendiri masih bingung kayak lah ini karena selain kemarin siapa tadi? Ada lagi yang berapa yang chat kayak kak ini masih belum ngerti nih maksudnya normalisasi gimana atau bikin database yang efisien kayak gimana? Ada yang sambil minum. Nah, ini aku nemu contoh yang bagus. Lagi di mana? Tetap di rumah kok ini. Tapi tadi, sorry, lagi WFH dan ini full day meeting. Jadi kayak dikira hari ini bakal santai-santai, ternyata tidak terlalu. Ntar aku lagi buka. Sama ada video YouTube bagus, tapi aku cari absensi dulu. Dan kemarin absensi agak tengah-tengah, ini sekarang di awal sama di akhir. Absensi. Mana ya? Kan? Ini nanti, ini aku akan mulai dari di normalisasi, tapi aku akan buka dengan sedikit beda. Jadi aku akan share screen. Kalau database itu mengingatkanku sama postingan satu ini. Mungkin kalian pernah lihat ini di Twitter sama TikTok sempat agak rame nih, sempat agak viral waktu itu. Jadi ada orang dia pesen nasi goreng buat acara kantor kayaknya ini. Jadi dia itu ada apa? Ada pesan nasi goreng 25, ada yang 24 pakai telur dipisah, ada satu dicampur, terus habis itu ada yang ceploknya ada yang mateng, setengah mateng, terus ada yang sedang, ada yang dadar kering, agak gosong. Ini kalau orang, ini contoh kalau misalnya nih mau buat table, buat database, ini contoh yang bukan, ini hitungannya bukan nggak bagus, ini buruk ini. Karena ini kan susah untuk dibaca. Aku sambil buka, cari ini. Sambil cari absensi. Nah, terus akhirnya ada orang nih, dia bikin pesanan ini dibuat jadi Excel. Dibuat Excel file 25 nasi goreng, satu telur campur, 24 telur pisah. Telur pisah tuh dari 24 itu ada yang ceplok setengah mateng, ceplok mateng, dadar agak kering, agak gosong, dadar jangan terlalu kering. Terus ada yang pedes, gak pakai kecap, pedes gak pakai kecap. Ini sebenarnya kalau dibuat normalisasi ini masih yang apa yang masih belum first form nih. Ini kan bisa kita buat foreign, kita bisa buat nih 1 2 3 4 ini nama pesanan. Ini aku coba tadi iseng bikin. Nah, ini kayak misalnya kita buat nasi goreng nih. Nasi goreng semua. Terus nanti kita buat ini kalau yang pertama nih, kalau misalnya kita buat ini, nih, kok ada randomizer. Ini karena aku akan coba buat suatu hal yang agak beda. Terus kan tadi ada telur, telur apa tadi itu? Telur ceplok. Ini aku taruh di samping ini dulu aja deh. Telur bisa.
Vlog yang setengah mateng. Ntar aku randomize aja ini. Vlog setengah mateng, vlog mateng, terus dadar kering agak gosong, terus ya ini dadar jangan terlalu kering. Ini kok aneh-aneh aja ngambil contohnya. Gak apa-apa. Kan memang kalau kita pakai contoh yang aneh-aneh kan justru biasanya lebih 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 masuk ininya. Terus ada sambil cari absensi. eh, Absensi mana ini? Oh iya, Tik, sekalian jangan lupa isi ini. Mood beda camnya. Oh iya, soalnya kalau yang screen satunya masih belum ini, belum pakai, belum buka yang putih, memang jadinya gelap-gelap gitu. Oh, minggu depan nih keluar kota. Cari. Ada. Oh, ya ini kan ada nasi goreng, ceplok mateng, nasi goreng ada yang pedes dan pedes tanpa kecap. Biar ada cuma cuma tiga aja deh. Ini aja udah ribet. Nah, ini contoh kalau kita jadi sebuah table. Ini masih yang belum, oh, nasi goreng ini di, nah, combine pedes. Nah, ini main ini ya nih. Kita ini randomizer ini kita pakai untuk ini ya. Ini misalnya kode karyawan, kode-kode employee ID. Jadi ini kita satu kantor ceritanya. Satu kantor yang tadi yang mesen 25. Karena kalau data analis dikit-dikit pakai database. Nah, nah, ini mainnya kita gini. It's kok save. Jadi kita punya 26 orang dengan pesanan ini. Terus gimana caranya biar kita bisa bikin ini lebih efisien? Oh, ternyata tengah-tengah ada, oh ini kan udah randomize nasi goreng pedas, nasi goreng tanpa kecap. Nah, ternyata di tengah-tengah ini, ini ada 10 orang atau ada berapa orang yang dia itu ngubah nasi goreng jadi mie goreng.
seginilah misalnya. Jreng 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 jreng. Ah, pusing lagi nih jadinya nih. Nah, ini kan dia pakai yang eh, harus login. Oh, sorry sorry. Mood first-nya salah. Kodenya lupa aku. Bentar ya, aku bikin kodenya. Saya lihat sama absensi, absensi. Nah, ini itu dapat absensi nih. Absensi baru ini baru kita kembali ke pesanan mie goreng dan ini ya. Nah, jadi kan kalau tadi kita lihat yang paling pertama banget, yang ini dia itu eh, bahkan kayak first normal aja nggak, normal aja nggak ini, abnormal ya bisa dibilang begitu. Orang lihat ini pusing. Ini dia 25 nasgor. Gimana kalau tadi? Terus bang, nasi goreng 15, nasi goreng 13, biar nggak bulat, biar makin pusing. Terus nasi goreng 13, mie goreng 12, terus telurnya 25 nih, ada yang bla 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 bla. Orang baca begini aja udah pusing. Mana kalau jadi abang nasgor beneran, pakai kecap, nggak pakai kecap. Kalau kita buat table, ini nanti bakal agak susah lagi waktu ngebaginya. Jadi memang dia ada identifier nih, nomor pesanan 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia nggak ada ininya kayak, nah ini dia absensi. Dia nggak ada apa, ada nomor ID-nya, nanti satu orang ke ini. Kan kalau dia kan karena ini nggak ada penjelasannya, tapi kalau kita pesen enaknya kayak gini, atau kalau kita kayak temen nih kantor udah isi formnya aja biar nanti kita pesenin mie goreng ini, mie goreng pedas ini. Nah, kalau kita ubah jadi bentuk kayak gini, terus kita pastiin kalau nggak ada duplicate. Maksudnya duplicate gimana? Untuk yang first first normal hmm, ini. Kalau dia yang masih belum normal tuh misalnya si ini deh, misalnya Dal pesan nasi goreng sama mie goreng. Nih, main ini kita copy. Ini yang non normal ya. Ini misal ini randomizer nggak perlu. Ceritanya tadi ini juga nggak perlu. Hide telur ya. Makanan ini hide, ini hide. Terus Dal pesen. Oh ini udah, ceritanya udah bener nih. Udah final. Dia pesan nasi goreng sedang, oh atau pesan telurnya dua. Nasi goreng, eh, nasi gorengnya aja deh. Nasi gorengnya dua, telurnya tetap satu. Nasi goreng sedang sama mie goreng pedes. Nah ini kan kalau kita lihat tabelnya nih, dia kan ada duplikat. Maksudnya duplikat info tuh
dia harusnya nih si dal dal itu dibuat 2 row, karena kalau kita run ininya dia akan, loh ini kok ada, kalau kita filter tet, yang harusnya dia cuma ada 1, 2, 3, 4, cuma ada empat empat informasi tapi jadi ada 5 gara-gara ada ini. Apa yang kita lakukan? Kita pindah ke first normal. Ntar kok ada video juga kok biar lebih enak ininya. Oke, Manda kalau misalnya mau jadi co-host bisa kayak ini. Untuk besok aja, nggak apa-apa. Kita pindah ke first normal. Kita clear dulu. Nah, ini Del, ingat dia tetap employee nomor 17. Ini employee ID bukan nomor, jadi tetap 2. Dia bikin dia ini kan makanan. Oh, ini kan rehide, randomizer hide. Tidak bisa sih. Ya, nggak usah di hide deh, delete aja biar nggak berat. Pedas. Jadi nasi goreng sedang sama mie goreng pedas. Terus ini di blank. Atau kalau mau dia pesan telurnya 2 deh. Mie goreng pedas sama dadar kering yang agak gosong. Ini kita first normal. Jadi satu ini satu satu row ini dia cuma ada satu kolom ini cuma ada satu data. Jadi nggak ada 2, 3. Kalau misalnya 2 gimana? Pindahin ke bawah. Jadi dia pesan nasi gorengnya, mie-nya pakai ini 2. Atau kalau misalnya dia nasi goreng, mie goreng tapi nggak pakai telur, ini dikosongin. Nah, ini ceritanya dia pesan telurnya 2 biar nggak terlalu bingung. Ini first normal. Terus kita pengen ini nih, eh, nanti kita kelompokin ini deh. Dia itu pesan nasi atau mie ya. Nah, tadi yang kita yang lengkap ini kan ya ada mie goreng, nasi goreng. Kita kembali di sini. Second normal form. Mie goreng, nasi goreng. Nih, ini tadi kenapa kita, bukan tulisannya hide aja. Yang penting kan kita lihat ininya nih. Karena harusnya yang kayak mie sama ininya tetap ada, tapi ya lah. Oke. Ini kan harusnya kan kayak gini. Tabelnya lengkap. Ini di hide tadi cuma biar kita lebih enak. Jadi kayak mie goreng pedes atau enggak. Jadi mie goreng pedes. Nah, ini kita lihat nih. Kalau kita bikin ininya, bikin visualisasi nanti, wah kayaknya agak ini nih, agak agak apa istilahnya, agak ribet. Atau kita fokus ke ini deh, nggak usah sama telur ya.
Karena kalau tambah telur nanti makin bingung karena kita punya punya dua sub value. Jadi kita fokus ke nasi goreng mie gorengnya aja ya. Ini kalau misalnya penjelasannya masih bulat, ya apa-apa nanti kita ini aja. Jadi kita fokus ke makanan mie goreng, nasi goreng. Kenapa kok telur nggak ada? Nanti soalnya tuh ada extra value yang nanti bisa bikin makin bingung. Jadi ini telur kita hide deh, nggak usah delete. Kita hide, goreng pedes. Kita delete, kita ulang dari awal lagi. First normal form, first normal tadi telur kita nggak pakai kanan. Nah, nasi goreng sama mie goreng. Jadi tadi kita tambah satu row yang isinya mie goreng pedes. Karena telur mau ada nggak ada telur nggak ini set. Karena ini mie goreng pedas, jadi ini isi mie goreng pedas. Apakah ini kepake? Ini sebenarnya cuma buat ngebantu secara visual aja. Kan hide. Nah, kalau second normal, kita ini telur di delete, bikin nih. Dia ini bikin mie gorengnya, dia makannya apa? Kita buat table baru, makanan. Kalau dia itu satu, itu mie goreng, dua, itu nasi goreng. Nah, kita ganti, kita filter aja mie goreng satu, nasi goreng dua. Lah, sebentar. Kelupaan. Yang kombinasi ini belum di paste value. Mie goreng satu, nasi goreng dua. Nah, jadi gini nih. Makanan nasi goreng pedas. Jadi kalau ini kita lihat, misal nomor tiga dia pesan apa? Satu atau dua? Nasi. Dia pesan nasi, 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 dua, dua, dua. Makan satu, dua. Nanti kalau misalnya kita buat visualisasinya, kita buat visualisasinya, jadi dia langsung narik, oh kalau kita nyari ini satu, berarti dia cari di tabel sini, tabel makanan.
Oke, di sini dia cuma bisa lihat makanan ini aja. Ini yang dia buat di tempat lain. Tapi kalau mie goreng pedas, kita cuma bisa lihat cuma si makanannya aja. Terus kalau third normal, jadi dalam makanan itu ternyata dia ada pecahannya lagi kan kayak mie goreng pedas, nasi goreng nggak pedas, nasi goreng tanpa kecap. Kita pakai yang namanya ini third normal form. Di sini klasifikasinya nanti ini ada berapa ini total? Pedas nggak pedas? Pedas, pedas tanpa kecap sedang. Terus pedas apa ya? Tingkat kepedesan satu pedas tanpa kecap. Kau ini rasa deh. Satu ini pedas, dua pedas tanpa kecap, tiga itu sedang. Saya tinggal kita ini deh. Pedas ini satu, pedas tanpa kecap sama sedang ini tiga. Nah, jadi si ini randomizer kita hide. Jadi kita eh, daripada kita punya empat empat jenis data yang panjang, ini kita tinggal satu dua satu dua satu dua. Chance kita untuk ketukar lebih kecil. Ini third normal. Kalau force gimana? Force itu kalau tadi telur kita masukin. Telur biasa, telur pisah. Tapi itu udah makin ribet. Jadi untuk yang nonor yang awal, ini kita ambil ini yang abnormal deh kita tulisnya. Nah, ini bukan terminologi yang benar tapi udah yang dari awalnya kita pakai ini, yang digambar ini, Nasgor 25 telur campur, terus di tengah-tengah, Pak, eh, ternyata setengah ganti mie, Pak. Nanti kita update. Nggak usah telur ya, Pak. Dari awalnya begini, menjadi yang kayak begini, tapi ingat, di sini aku highlight dikit, karena nomor 17 itu pesannya dua porsi, jadi hitungannya ini duplicate itu di sini. Jadi satu kolom itu isi cuma ada satu data. Kalau misalnya ada banyak gimana? Kita ingat yang kayak kemarin data invoice. Tuh kalau kita gabung kan transaksi ini isinya barang item satu 2 3 4 5. Dibuat first normal dia turunin ke bawah invoice 17, pesanannya satu 2. First normal di sini nggak ada duplikatnya, cuma ada satu. Ini sebenarnya combine ini buat apa sih? Ini sebenarnya cuma kolom bantuan aja untuk bisa ngelihat ininya lebih gampang ngelihat apa
pesenannya kayak gimana lebih gampang. Tapi yang kita lihat kok database sih cuma sampai sini. Ini cuma buat bantu kita ini aja. First normal, nasi goreng. Ini nggak ada duplicate. Ini del. Nah, nomor 17 17. Oh, ini 18. Ini ceritanya ini udah ditambah apa tadi? Satunya tuh mie goreng, mie goreng pedes. Oke, tambah mie goreng pedes. Third normal. Tadi it's, belum diupdate tadi ya. Ini satu-satu. Mie goreng pedes. Karena dia ada satu table yang untuk ngelihat ini, satu table juga yang ngelihat ini. Jadi mie pedes. Jadi kayak di dalam apa? Dalam opsi ada opsinya lagi. Karena kan di sini kita lihat kayak ada apa ya? Tingkatannya, levelingnya tuh. Pertama makanan, terus pedes. Terus kalau yang telur gimana? Nah, kalau ada telur, kita lihat nih, apakah kita mau bikin kombinasinya tuh si makanan sama telur tuh jadi satu atau nasi goreng dadar, nasi goreng ceplok, terus baru nanti kita pecah-pecah lagi. Nah, jadi gini contoh yang gampang untuk gambarin si ini. Ini kita ini yang main di hide aja, nggak apa-apa. Kita save, kita langsung share, belajar normalisasi bersama nasi goreng. Ini juga akan diupdate di WhatsApp kok. Namanya aku ada video lagi, nanti bisa tonton sendiri. Hampir sama sih, penjelasannya sih sama. Eh, oh bentar. Idea. Close-closein dulu. Nah, tadi nyari. Ntar yang WhatsApp habis ini aja. Nah, oh di OneDrive. Nah, sampai sini ada yang masih bingung nggak sama yang normalisasi yang bentuk satu, bentuk first normal, second normal. Mau nanya Kak, Boleh? sebenarnya aku udah dapet sih, udah nangkep gambarannya. Cuman aku mau make sure kalau misalnya ketika kita mau ngenormalisasi eh, penamaan kode atau ID-nya itu nggak apa-apa kah sama gitu, misalkan antar sesama kayak tadi makanan sama jenis pedesnya gitu, itu kan sama-sama 1 2 3 1 2 3. Kalau makin banyak breakdownnya, apa nanti jadi nggak bingung gitu Kak? Karena Oh, sama-sama 1 2 3 gitu kodenya. Biasanya oh. gimana Kak? Kalau biasanya sih kita ini dia tabelnya kan nggak di satu file, jadi kayak dia kepisah file. Mm. Bener nih Manda. Jadi kayak aku ambil contoh dipakai skema pakai apa ya? Oke, PowerPoint aja ini. Nggak berat, nggak terlalu berat. Jadi nanti kalau yang kita mulai dari first normal. Eh, nah, oh, shit. Nah, ini database-nya kan gini. Set.
Yang first normal, terus kalau yang second normal kita bikin, kita buat satu ke sini. Ini yang tadi isinya apa nih, main atau ini pesanan, pesanan, pesanan tek-tek. Isinya itu employee ID, ini primary key, terus ini apa tadi yang pertama itu nasi goreng atau mie makanan sama rasa. Nah, kalau yang pertama kan makanan ini. Terus kalau yang first, dia akan buat di sini makanan ini, kodenya tadi kan kayak satu pedes atau nggak pedes. Ini eh, ini pedes nggak pedes tadi. Nah, di sini. Jadi ini makanan. Ini kita nama tabelnya biar nggak sama, kita pedes nggak pedes aja ya. Pedes nggak pedes yang tadi. Jadi si ini table makanan itu dia jadi foreign key yang bisa diambil dari table satunya, table sini. Dari yang awalnya tuh isinya tuh apa, kayak kayak cuma isi sel biasa, cuma konten biasa, entity, tapi di sini dia jadi foreign key. Nah, terus kalau yang level 3 ini, ini apa sih makanan? Oh, sorry, ini nasgor atau migor. Pedas nggak pedas, ini baru rasa. Nah, jadi dia satu, dua, tiga, jadi sini. Jadi kayak berlapis gitu. Jadi kayak lebih ke, bukan ke sini malah. Nah, ke sini. Ini aku ada video. Ntar kalau misalnya masih agak bingung atau masih bingung banget juga nggak apa-apa nih. Dia bagus penjelasannya. Aku coba cari untuk ngejelasin si normalisasi. Ini sama ada satu lagi tapi nanti aku share di WA aja. Kalau kita yang lihat tadi kan, atau yang kayak kemarin nih, sebenarnya sama-sama aja, mirip-mirip. Ini dia kalau yang first normal, every cell should always have single value. Every record should be unique. Nah, kayak tadi nih, kan kayak si di sini Jane Smith dia pesan dua kaos. Dia cewek, addressnya sama tapi satu small, satu medium. Kalau kita tadi kita buat Dal pesen dua makanan. Satu yang mie goreng, satu nasi goreng. Terus kita normalisasi. Jadi si ini customer number mana nih? Nah, dia buat orang-orang ini dibuat jadi sebuah apa, kayak dia jadi foreign key. Yang primary key-nya tuh di sini. Eh, mana? Ya ini customer number satu. Jadi si ini pesannya apa? Dia pecah. Terus kalau yang nomor 3 dia pecah lagi. Orang nomor satu dia pesannya apa?
dia pesennya apa. Jadi kayak gitu. Nanti ada contoh lagi, tapi coba lihat aja videonya. Nah, itu. Ntar kalau ini aku akan banyak banyak nyari contoh pakai meme. Ini third normal form, terus kalau 4 lebih ini lagi. Jadi tinggal kita mainin ininya aja. Kayak tadi telur tuh gimana, satu telur apa. Kalau nanti itu udah ngerti, kita baru bisa pakai contoh telur. Nanti si misal eh, kayak misal si siapa ya, Putri misalnya, dia telurnya satu, dadar, terus ininya makanannya dua, apa tuh, nasi goreng telur. Memang kalau kita pakai satu-satu sih emang nggak ini, tapi kita bayangin tuh kalau dia tuh pesennya tuh acara kantor, terus nggak ngerti ini, mungkin dia kayak apa ya, orangnya sangat-sangat IT, terus sangat-sangat niat, super niat, sampai kita karyawan 3.000 pesanan kita customize semua. Terus kita pesen custom order ini sekian 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 sekian. Nanti eh, makanannya kayak gado-gado, yang satu pakai telur, satu nggak pakai telurnya apa, langsung nyampe jadi nasi apa, kayak snack langsung dibungkus box depan rumah, nyampe depan meja, nyampe, wah ini pesanannya bener semua. Kalau kita pesen yang kayak gini pasti pusing, dibuat kayak gini pusing juga. Tapi kalau pakai yang database itu, dikirim ke sana, pas di convert nggak terlalu ribet, nggak terlalu pusing. Ya, itu. Nah, nanti video ada lagi, tapi kurang lebih sih kayak gitu, hampir sama lah untuk normal form. Normalize jadi kayak dipecah, gimana cara dia pecah-pecah. Nah, nih, ini sama yang kayak kayak yang tadi, unormalized form, first form. Ini yang anormalized, bukan abnormal, jadi unnormalized. Kadang tadi yang itu tulisnya apa ya? Yang pertama. Kalau abnormal kan dia masih teks tuh. Itu kita mau baca itunya aja udah pusing. Kayak, hah, apaan ini? Terus kita jadi unnormalized, terus jadi first normal form, terus second normal, terus third normal, terus habis itu boy scout, fourth, fifth, itu. Nah, kita nextnya nih, habis ini tenang, udah mulai enteng, udah mulai agak 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 lebih santai. Nah, ini kalau misalnya normal normal form ini, nanti kalau misalnya aku ada salah dikit, ntar aku akan ini kok inform. BCNF. Partial functional column dengan decompose to new table. Hmm. Sebenarnya BCNF itu masuk normal. Nah, aku ambil contoh deh. It's- Sebenarnya sih dia masuk normal form juga, tapi dia agak susah sih untuk di ininya.
Nanti aku akan coba ini deh. Sebenarnya masuk normal form juga, tapi dia agak tricky. Ntar aku coba cari contohnya deh. Karena memang ini kan kayak 1, 2, 3, PCNF, 4, 5. Karena biasanya sih orang juga cuma pakai yang level 2 udah banyak, 3 ya lumayan. Tapi untuk kategorisasi biasanya sih cuma sampai 2, 3 voice code. Kalau dia value-nya banyak baru kepake, tapi jarang tuh. Nah, ini ada pertanyaan lagi sebelum kita next. Oke, kalau nggak ada, ya kita bahas ini dikit sebelum ntar lagi break. Ya, 10 menit lagi lah, baru nanti break. Nah, kita hari ini akan bahas kayak data protection measure, terus kalau bisa nanti rules ini setengah-setengah. Nah, ini kayak setengah-setengah. Kenapa kok setengah-setengah? Karena bisa jadi lanjut besok, terus udah habis loh. Kok habis? Besok kita ngapain? Besok kita baru coba untuk masukin data. Karena untuk week 2 kalau nggak salah sih kita isinya lebih banyak. Udah mulai belajar narik data, itu yang paling penting. Regex kita masuk dikit, tapi kita pelan-pelan. Karena biar inilah, biar enak semua. Sama besok mulai siapin ini per kelompok untuk summary. Ya 3 hari lah, sampai Rabu. Untuk summary yang minggu ini. Ntar aku pasti kelas akan kasih deck ini juga kok, tenang aja. Biar nanti tinggal otak-atik dikit, dibuat yang bagus, biar bisa taruh di LinkedIn untuk, oh ini nanti kemampuannya udah bisa inilah contohnya. Next, ini pertama kita bahas data protection measure. Sorry, bentar dulu. Nah, ini ada backup. Tapi apakah backup itu nanti, nah, aku sambil cek materi, karena aku pas lagi break aku akan lihat ini ya materi yang minggu 2, 3, 4. Karena kalau ujian itu nanti ada contoh jenis-jenis backup tuh kayak gimana aja yang nanti dia ada full backup, secondary backup, partial backup. Jadi kalau orang tuh kalau company tuh biasanya gimana sih bikin ini backup, kan kalau misalnya uh, kalau kita misal, kalau di sini ada yang suka foto-foto, videographer atau fotografer, pasti kan biasanya tiap berapa minggu, berapa bulan sekali atau habis tiap event pindahin file dari memory card ke PC, terus PC di save lagi ke hard drive, kasih apa kayak SSD atau hard disk ini. Nah, kalau misalnya database itu nggak bisa kayak gitu. Ini nanti aku akan ini dikit backup types, karena gua cek dulu apakah ini nanti dibahas di minggu-minggu selanjutnya, tapi ini akan keluar di ujian. Aku ingat nih ada nih full incremental differential. Jadi kalau kalau misal fotografer, videografer atau misalnya kalian konten kreator backup,
Itu kan bisa taruh di hard drive, hard disk, kalau HP misal 256 giga, isinya berapa taruh di save di apa di hard drive SSD 1 tera 2 tera. Tinggal pindahin, 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 selesai. Pakai laptop aja bisa. Atau bahkan sekarang ada yang SSD yang tinggal masukin HP itu udah ada. Nah, kalau si database itu dia lebih lebih besar pasti. Karena kalau transaksi misal 1 hari itu 500 giga, itu kayak kita ambil contoh, kayak temanku ada yang kerja di Gojek, ada yang di Shopee, itu saking datanya gede, dia kalau query narik data, BigQuery itu harus bayar berapa? Lumayan mahal, kena kena charge. Bayangin tuh kalau misal itu karena 1 hari itu bisa berapa ratus gigabyte, kan datanya se-Indonesia, bahkan se-Asia, kan ada di Singapura juga sama Vietnam. Bareng-bareng buka data naik set, set, set. Walaupun memang di HP kita misal berapa ratus kilobyte, 5 megabyte, kalau orang yang pakai 5 juta kan bisa dibayangkan. Nah, jadi database itu biasanya di backup ada berbagai jenis, berapa jenis. Nah, jadi ada yang memang dia itu taruh di backupnya, dia taruh di cloud, jadi dia ada di DB, terus ada di cloud juga. Ada yang dia datanya tuh ditaruh pakai kayak hard drive, tapi itu bentuknya yang udah kayak rak gitu. Dan karena kalau masukin data itu susah, dia tuh nggak bisa langsung copy semua. Karena bayangin kalau 1 hari 500 mega, sorry 500 giga, itu sudah kecil sih 500 giga. Tapi biar kebayang gitu 500 giga, bayangin tuh kita butuh butuh lemari berapa tera kalau misalnya tiap tiap minggu kita ini, kayak misalnya tiap Senin tuh kita, tiap hari gitu kita backup, kan nggak bisa. Jadi biasanya sih ada backup itu yang full backup, itu dia bisa spesies bulan sekali atau 2 kali. Jadi kayak semua data itu ditaruh. Nah, terus pasti ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya nih, misal ini dia backupnya tuh yang full backup tuh tiap hari Senin. Nah, gimana kalau misalnya crashnya tuh hari Rabu? Data Selasa sama Rabu bakal hilang dong. Nah, pertanyaan bagus. Atau kalau dia incremental backup, ini ada berapa jenis data? Ini aku akan jelasin dikit aja karena aku akan lihat dulu apakah ini yang backup ini memang hari ini, minggu 1 atau nanti minggu 2, 3, 4 ada. Kalau misalnya ternyata backup ini cuma di minggu 1, besok sebelum kita main-main kita akan lebih detail ke sini. Tapi aku akan ceritain dikit. Nah, terus jadi ada backup yang dia itu full semua, kayak misal per sebulan, seminggu sekali deh misal. Terus per hari itu ada backup data harian. Jadi ada data yang di apa di backup, ini source data, ini kan kayak full, ini semua nih, set, copy paste semua, 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 semua. Kalau misal hari Selasa gimana? Ya udah, ya hari Rabu gimana tadi? Ya udah, data hari Senin, tadi hari apa ya? Backup Senin atau backup Minggu deh. Senin kan udah kerja. Biasanya kalau backup tuh pas lagi orang-orang lagi nggak banyak pakai, karena tuh pasti akan sangat-sangat lemot.
Karena jangankan backup, kita narik data, kalau datanya gede tuh langsung semua langsung pada protes kayak, woi, ini kok lemot banget ini ya. Jadi misal di hari Minggu dia buat backup, terus hari Rabu crash. Kalau dia nggak punya backup yang harian, ya udah data Senin, Selasa, Rabu hangus. Nah, karena itu ada juga yang dia itu incremental. Jadi ini yang full, terus ada yang hari Senin, dia cuma dia cuma bikin backup buat hari Senin. Jadi yang kayak data yang kemarin-kemarinnya tuh nggak dimasukin. Selasa, ya Selasa aja, Rabu, sampai nanti hari Sabtu, data yang nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia kumpul lagi jadi satu, dia gabungin sama backup yang lama, data yang lama. Plek, ada yang dia itu differential. Nah, jadi cuma di sini dia kayak nih hari Minggu nih, data yang lama. Ini Senin. Ini ada Senin, Selasa, Senin, Selasa, Rabu. Ya tumpuk, tumpuk, tumpuk sampai hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggunya baru yang ini udah lengkap semua. Ada juga yang namanya log backup. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu kan kalau kita upload, download, remove tuh kan ada lognya atau ada kayak berkas. Oh ini terjadi perubahan di sini, perubahan di sini. Jadi dia nggak ngambil datanya full, nggak coba recover, tapi ngambil data dia yang paling akhir hari Minggu, terus dia kayak tambah ini apa yang di remove, apa yang di add, apa yang di ini apa yang rollback dia ulangin berdasarkan log atau catatan selama itu. Nah, ini contoh-contoh backup. Nah, ini kayak yang full backup A, dari backup terus B. Besok kalau misalnya ini ternyata cuma di sini aja akan lebih detail besok. Nah, ini kita break dulu aja 10 menit sampai 8.17. Habis itu kelompok satu kalau udah nyiapin game kita main games bareng 10 menit aja. Kita break 10 menit habis itu kita main game. Oke, kita break dulu ya.
Oke, kita kembali. Ternyata pas aku cek yang backup cuma di week 1. Jadi besok yang backup ini akan lebih banyak details. Sebelumnya kita main games dulu. Untuk kelompok satu, gimana? Udah ada games yang bisa kita mainin bareng-bareng? Ada inspirasi, Kak. Wah, ada inspirasi. Oke, kita coba cari. Karena kalau games gak usah yang heboh-heboh, games-games tebak-tebakan receh juga boleh. Aku coba cari. Dipraktekin. Nanti kita bisa nunjukin gimana caranya backup. Soalnya aku juga coba-coba backup local copy. Tapi biasanya sih cuma ini. eh, Kalau main Among Us terlalu ini. Karena kalau backup sih nanti aku akan share ini aja kayak kita nggak bisa kayak, oh ini kita buat database-nya korup, tapi aku cuma share berapa berapa ini berapa skenario. Oh, puzzle. Karena aku sambil cari ini ya, mainan atau apa. Atau kalau misalnya ya, bukan games bisa performance atau apa, pokoknya icebreaker aja buat kita biar nggak terlalu ini. Oh iya, yang itu belum ku share ya. Besok deh aku kasih ini ya, yang mood board. Atau kalau ada yang lain, ada yang punya games yang bisa main bareng-bareng, escape room. Oke, dia tapi mikir. Oh ini nih.
Oh, enggak gini aja. Ini kalau kelompok kelompok dua besok kalau ada ide bisa, tapi kalau enggak coba kayak apa ya? Main kayak escape room yang kayak gini. Tapi cari yang gratis. Ini bayar. Kalau enggak ini aja hari ini main gamesnya besok aja kalau nggak ada ini. Jadi kita bisa selesai lebih cepat, tapi istilahnya nggak ada games. Karena kalau nyari games juga habis waktu juga. Jadi juga udah 10 menit sendiri. Besok ini aja. Karena aku tadi nemu kayak digital escape room yang kayak gini. Nanti kita kayak apa ya? Misteri-misteri. Ini kan kayak swipe up. Oh, tapi ada yang seru sih. Ada yang kayak lu pernah main kayak online escape room. Nanti kita tinggal klik 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 di sini sini. Kalau kita main bareng-bareng paling, nah ini kayak gini kombinasi kombinasi apa yang mau kita pakai. Kita lihat back nanti kita rame-rame di chat atau nanti bikin kayak poll bisa nggak sih di sini? Aku pakai kayak quizzes atau ini untuk mau yang mana nih enaknya nih? Atau pakai Vic Jam. Nanti kalau misal salah nggak bisa. Set. Jadi kayak permainan teka-teki atau kalau mau bikin ini bikin pertandingan antar kelompok perwakilan satu orang satu bisa. Karena aku tadi nyari escape room isinya kayak gini nih, seru sih. Tapi 30-60 menit. Masa kita isinya satu hari main game aja kan? Wah, kalau apa kalau Pak Edo Sofa lihat kayak wah gimana nih? Jadi kita besok aja kita main gamenya lagi. Ice breakingnya besok kita lanjut dikit. Malah kalau misalnya nih selesai lebih cepet, materi udah selesai semua, besok main game yang lama juga bisa. Kan Jumat gitu. Kita lanjut aja ke sini. Besok nih kita akan masuk sini lagi. Karena ini skemanya ada yang lebih jelas, tapi aku lupa di mana tepatnya. Aku research belum ketemu. Bener tipsnya. Jadi kalau misalnya, oh ini kok ice breakingnya lama. Ini contoh contoh apa database. Kemarin aja kita bikin room baru. Kemarin aja kita hari ini kemarin aja kita bikin ini bahas normalization pakai nasi goreng. Ini kreatif. Data protection nanti aku akan lihat skema yang eh, log backup, full backup, incremental sama log. Tapi paling enggak di sini kalau yang di sini gambarnya kayak log itu pasti ada full backup tuh data yang primary,
yang full yang sebelumnya sama secondary ini yang baru kayak tadi. Misal ini yang data hari Minggu, ini yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Full tiap hari Minggu, primary sama secondary sama log semua. Terus yang ini hari Senin sama Selasa, backup harian. Terus yang di sini hari Rabu, si Senin, Selasa sama Rabu, terus yang ini Kamis, Jumat. Jadi Rabu dia compile semua kayak yang tadi bentuknya ini. Ah, tadi hilang. Iya, hilang. Oh iya, tadi ketutup gara-gara ini. Terus Mau tanya, ya boleh. iya, ini yang tadi apa namanya, yang nge-save sebutannya apa tadi Kak sebelumnya? Sorry. Oh yang ini Nah ini increment yang yang uh, iya file backup ini alasan ini gak sih? Kalau di WA kan kalau kita ada orang nge-send foto terus sama dibuka, terus pas mau dibuka lagi nggak bisa, itu kayak gara-gara kayak gini bukan sih? eh, bisa salah satunya Atau beda? eh, bisa karena kan kalau file WA yang di server itu kan dia cuma di ini agak beda-beda gimana ya bisa dibilang agak nyambung dikit karena kalau kalau WhatsApp itu nah aku coba cari kata-katanya. Hmm, oke. Kalau WhatsApp itu kan pasti ada orang kirim foto atau video, terus kita tuh ada opsi untuk dia akan stay di servernya WhatsApp yang kayak dia nyangkut yang kita bisa download itu selama 2 minggu. Terus kalau kita save, kita download, kita tetap bisa buka, tapi kalau kita nggak download, dia udah hilang. Ini kurang lebih sih prinsipnya hampir sama. Cuma kalau WA itu kan lebih ke fitur ini ya. Karena kalau aku ambil contoh, ada tools yang dipakai di kantor, dia itu cuma nyimpen log itu per 2 minggu. Jadi kayak backlog yang file ini upload, file ini download, terjadi perubahan di sini. Dia cuma nyimpen 2 minggu, datanya itu cuma 2 minggu ke belakang, backdate 2 minggu. Terus ada satu ketika di mana di file share, jadi file share tuh cloudnya Microsoft untuk kita simpen data gitu-gitu. Si file share ini kayak, oh ini kita overload, kita nggak bisa nambah baru lagi. Jadi yang kayak ini nih, kan kayak lognya itu 2 minggu per bulan, kita save yang di sini, set, primary, secondary, log file. Log filenya dihapus, kosong, primary, secondary ada. Jadi untuk apa istilah tuh kayak manifest atau manifest bukan manifestasi itu ya, yang apa law of attraction, tapi manifest yang eh, data terjadi update di sini, terjadi upload, terjadi download, terjadi perubahan ini, dia itu file share-nya penuh gara-gara log. Terus orang DBA sama cloud engineer dia kayak, oh kita coba ganti log itu kita save sampai 1 minggu. Karena kan ini kayak misalnya nih, kalau aku ambil contoh, misal apa ya contohnya ya? Nah, aku cari ini aja kosong.
Ini misal ini ada eh, di storage. Kan kita pasti storage-nya ini kan terbatas. Terus kamu pakai ini aja deh, pakai paint aja. Kalau pakai ini terlalu terlalu agak susah dilihat, agak malu-maluin ininya. Oh, oh, bentar, biar nggak patah-patah. Nasi gorengan di close, di close, di close aja dulu. Oh, nah, kita coba. Nah, ini kan biasanya kalau orang data bilang satu bucket. Terus kalau kita itu per sebelum nyampe yang full, kan kita kalau bisa nih, ini kan yang kayak weekly weekly bucket lah. Sebelum nanti ada tong yang gede yang untuk full backup. Nah, pasti kita nanti di sini kita ada yang memang isinya salah segini, yang memang kita pakai di database, terus ada lagi yang segini lah, biasanya sih lebih kecil yang isinya log. Oh, nggak segini sih. Ini data, terus biasanya yang di sini tuh log. Karena log itu biasanya kan kayak kayak change log. Oh, ini ada perubahan di sini, ada penambahan file di sini, ada pengurangan file di sini, ada penghapusan data di sini. Ininya kan bakal si ini data ini, data ini kan bakal naik turun. Misalnya kan kayak ada yang di delete, jadi turun, ada yang kita tambah, tambah, delete, tambah, tapi log itu akan terus naik. Karena si ini pasti terjadi nambah kurang, dia akan terus nambah. Nah, pada suatu hari si ini ternyata usernya itu nambah lumayan signifikan di luar forecast kita. Jadi yang biasanya lognya ini segini, atau mana tadi ya? Nih, yang tadi mana ini? Brush. Di user signifikan, yang usernya biasa segini jadi segini. Yang lognya biasanya kecil tadi segini nih, jadi segini. Set, penuh. Tup. Terus jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Ya udah, lognya yang ini biasanya dia save dari 2 weeks, kita bagi 2, jadi setengahnya. Jadi yang tadi filenya satu penuh ini, jadi segini setengahnya. Jadi masih ada kapasitas sebelum backup. Nah, kalau WhatsApp pakai gitu juga. Prinsipnya sih hampir sama. Karena kan kalau WhatsApp tuh kita bayangin aja kalau misal dari grup angkatan, grup grup RT, grup RW, pada ngirim foto, pada ngirim video. Kalau satu, kalau misalnya dia 2 minggu aja di keep, nggak kita download,
di keep di servernya mereka, dan berapa juta orang, puluhan juta, ratusan juta orang yang sama tuh kan pasti berat banget. Jadi dia itu dia taruh di cloud server mereka, di tempat parkir itu cuma sebentar, kayak cuma nggak lama. Mungkin yang dulunya tuh pas user WhatsApp tuh masih dikit, kayak sekarang si Telegram. Soalnya kalau mereka emang bikin kasih fitur itu ya, yang dia tuh, aku lupa zaman dulu sempat gak sih WhatsApp tuh nggak apa, kayak nggak terbatas karena kemampuan servernya masih luas, jadi bisa indefinitely terus-terusan di keep sana. Kalau Telegram kan mau kita baru masuk aja masih ada tuh chat yang udah lama-lama yang sebelum kita masuk, karena dia taruh di servernya dia. Jadi kurang lebih kayak gitu prinsipnya. Database gimana? Nanti ini yang dari bucket ini dihapus. Jadi kayak yang ini, karena ini data weekly, ini yang awalnya 2 minggu jadi seminggu, ya tinggal dihapus sih berarti dia ya. Iya dihapus. Karena kalau dulu yang jadi 2 minggu per minggu, dia turun ke bawah, set, sorry, turun ke bawah, ini kosong, ntar isi lagi. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Gimana? Apakah menjawab? Semakin bingung. Kalau makin bingung juga nggak apa-apa. Oke. Jadi gitu sih. Ntar aku ada, besok deh aku tunjukin yang skema itu. Oke, belum dapat nggak apa-apa. Besok kita lebih detail lagi. Oke, masih bingung, masih bingung. Ntar aku cari apa, kayak eh, buat demonstrasi lagi, belum paham skemanya. Oke, besok kita ini lagi deh, data protection yang backup ini kita wrap buat besok. Kita akan lebih banyak sini. Karena kan kalau jam 7 masih fresh. Nah, tapi besok kita akan kembali lagi ke sini. Jadi tenang aja. Kalau ada meme atau apa hal viral yang bisa dianalogikan, ntar aku akan cari. Karena kalau yang aku ini sih, dulu harus pakai diagram itu, dan ternyata awalnya aku kira nih ada ada apa materi lagi di minggu 2 3 4. Dulu aku sih di akhir-akhir, tapi ini taruh di awal, jadi it's okay. Besok kita kembali lagi ke sini. Karena sisanya nih tinggal tinggal apa ya? Tinggal yang nggak terlalu berat-beratnya. Ini simpen, ini yang kelas berat nih, backup, share, boleh, boleh. Buat pahamin lagi. Ini kan nggak ada ini kan, my song. Di record deh. Nah, ini karena sepertinya di sini terlihat lumayan kan, jadi ini besok kasih lagi nih kalau ada yang belum. Nah, terus kalau udah di backup dari filesnya bak, bukan bakwan, bukan bakso, tapi ini kalau batch apa, backup batch itu ininya .bak. Kalau ada data yang misalnya korup, hilang, kita balikin. Karena memang sebenarnya kalau konsep yang gampangnya sih memang si database backup itu kalau korup bisa kita restore. Yang udah hilang kita save, balikin lagi. Set, tinggal yang sisa 2 hari 3 hari hilang itu. Cuma
jenis-jenis backup sama kalau misalnya ini hilang, ya backup hari Minggu, errornya hari Rabu, itu yang bisa ke recover apa aja tuh yang sebenarnya itu yang agak lebih susah. Besok kita bahas ini lagi. Terus ini ke apa ini ke query, ini udah mulai masuk ke bahasa-bahasa programan. Jadi Grand sama Revoke. Minggu depan kita akan bahas tentang database design. Jadi kayak bentuk database tuh table, kalau kita mau nambah table gimana sih? Jadi aku tadi cek yang minggu 1, 2, 3, 4. Minggu pertama kita kayak database itu apa. Minggu depan itu bentuk table tuh kayak gimana. Kan kita udah bahas dikit relationship database. Tapi kalau kita mau buka ini gimana nih? Itu minggu depan, minggu depannya lagi baru untuk tarik data. Nah, di sini kalau data protection measures ini kita bisa kasih akses. Grant with grant. Grant with grant ini kita bungkus buat nanti-nanti aja sih. Kita fokus ke dua ini dulu, grant sama revoke. With grant itu kita belakangan karena ini udah masuk codingan-codingannya SQL. Tapi untuk protect data itu kayak gimana? Jadi kita tiap orang itu cuma bisa akses data yang dia butuhin. Maksudnya gimana sih yang bisa dibutuhin? Misal ada ya, coba cek. Nah, misal kita eh, Unilever, misal satu company gede, terus ada departemen HR, ada HR, terus supply chain, finance, operation. Kalau kan pasti kita mikirnya, oh kalau kalau misalnya tiap orang itu cuma bisa buka akses data divisi masing-masing. Ternyata ada berapa divisi yang kayak operation, dia harus bisa lihat aksesnya supply chain untuk produksi, terus sama satu lagi itu kayak apa ya, kayak sales sama supply chain. Jadi dia bisa buka tiga jenis database, tapi finance nggak bisa. Jadi tiap orang itu diberikan akses apa aja sih yang dia perlu. Jadi kayak tiap orang dia ada user account-nya masing-masing, dia punya role dan permission. Jadi buat apa kayak gini? Jadi jangan sampai dia tuh sebenarnya nggak bisa, dia tuh nggak perlu, tapi kita kasih akses. Karena kalau apes-apesnya nih, kalau misalnya ada kayak data breach atau data breach itu kan yang kayak kemarin BSI data bocor. Atau kalau data corrupt tuh yang ngotak-ngatik, dat database error, harus recover. Maksudnya tadi deh. Terus apa sih yang kita harus lakukan? Ya pas kan pasti kita harus lihat dulu pertama eh, siapa aja sih yang bisa buka, yang punya akses tuh siapa aja. Atau kalau ini bisa jadi karena kita punya kebanyakan akses, kita dapat kita dikirimin kayak apa update, oh ini ada data masuk bla 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 bla. Padahal kita nggak perlu. Yang kita harusnya cuma fokus ke tabel A B C, yang D tiba-tiba datang kita. Jadi awalnya oh ini kayak kita pikir ini data apaan?
kok tiba-tiba kita punya aksesnya, dicoba digali, kita coba view, nggak bisa juga. Jadi ini kalau yang di artikel ini bilang kayak 5 benefit kalau kita tuh punya akses yang seperlunya aja, nggak perlu yang super user. Apakah super user tuh ada? Ada. Kalau aku ambil contoh di kantorku, kan aku kan ini bagiannya memang nggak tulisannya title nggak ada data analisa sama sekali, tapi core operations. Tapi yang sebenarnya aku lakuin tuh bisa dibilang hampir sama kayak super user. Jadi eh, buat dashboardnya iya, terus punya akses ke berapa departemen, datanya bisa dilihat, narik data juga sebelum ke tim yang data database administrator, terus data librarian. Sebenarnya sih it's DBA tapi lebih ini aja sih data librarian karena kebanyakan dari mereka tuh di US, paling banyak kedua di UK, terus sisanya orang data tersebar satu di Hong Kong, satu Jakarta, satu di Singapura nggak ada. Kayak Singapura udah pindah ke Hong Kong. Jadi kayak core operation but it's data sebenarnya. Jadi terlalu banyak akses itu juga kadang-kadang nggak ini juga. Karena begitu kita misal buka, kalau kan aku pakai ini Oracle. Oracle tuh sama kayak ini sih, sama kayak di Beaver, cuma ya kalau company bisa ini mahal ya, network security. Ya, jadi bisa dibilang tuh hampir sama kayak network security. Jadi kita cuma dapat akses apa yang kita butuhin. Karena kadang-kadang the more you have, the more kayak kata Spider-Man, more apa, with great power comes great responsibility. Karena dengan kita akses yang makin banyak, resiko kita kalau misalnya mess up tuh makin gede. Apalagi kalau misal data, kan biasanya tuh kalau data environment itu kan ada tiga biasanya kayak company itu kayak ada yang environment QA, UAT, production. Jadi ini kayak sharing-sharing dikit. Jadi kayak environment QA itu benar-benar kayak sandbox. Kita mau nyoba apapun di situ, bisa kayak database. Kita mau coba-coba. UAT itu kayak more serious, itu lebih mendekati sub production. Itu biasanya kalau QA itu buat testing, UAT itu hampir sama kayak training environment, mirip banget sama production. Terus baru production. Itu kayak misalnya kita bikin satu tarik data atau kita connect database satu ke ini, terus bikin korab yang harus backup tadi. Jadi korab tuh ya benar-benar kejadian inilah, apes lah, harus sampai database engineer atau cloud engineer harus ini. Karena bisa jadi karena kita ganti port atau kita reset database tapi nggak benar atau kita update certificate. Nah, itu apa tadi? Kayak apa ya bisa dibilang tuh kalau udah kita main-main di production salah udah bisa bisa apa kayak ya bisa disaster. Sama ntar kalau misalnya kalian bisa kerja atau intern Gojek, Shopee, Amin. Itu kalau kalian pakai BigQuery, di mana nanti kalau narik data itu harus bayar. Udah dijatah sih. Emang di bill ke company, cuma biasanya kalian kalau misalnya pakai select bukan view, jadi narik data itu bayar karena BigQuery agak besok kita coba ini deh kalau ada waktu selain kita buka di Beaver kita coba buka BigQuery.
Kita kalau punya banyak akses, banyak environment, ternyata kita langsung coba ke production, salah, wah, udah. Karena itu biasanya orang tuh cuma punya akses apa yang dia perluin. Kalau misalnya junior, mungkin dia lebih banyak akses di QA sama UAT environment, atau dia QA UAT bisa banyak database, bisa banyak table, tapi kalau di ini production cuma bisa satu table aja. Atau kalau table dia cuma bisa ngeliat tapi nggak bisa edit. Karena kalau kita akses bisa read atau write, yang nomor dua cyber attack bisa jadi kayak BSI kemarin, dia bisa akses data ke DB, terus kena inject tuh sama ransomware kalau nggak salah ya waktu itu ya. Langsung dia jual tuh sama si Bejorka. Jadi ini konsepnya sih hampir sama kayak network security. Biasanya sih ada identity access management. Biasanya ada orang IT dan compliance. Jadi kayak kalau kita lihat perpotongannya tuh dia IT, compliance, tengah-tengahnya. Karena dia ngerti port dan akses apa aja yang dia butuhin, sama legally dia bisa buka atau enggak. Nah, ini gambarnya agak kurang jelas. Kita coba. Ini kira ada ini juga sih. Ada di apa? Ada di Gmatrix. Ntar aku coba. Database Architect, Cloud DBA, Performance Analyst, Task Oriented. Sorry. Coba cek fotonya yang lebih. Malah drive. Ya, protectnya ini dia. Yang continue readingnya dia bukan pop up tapi ini bagus-bagus. Kalau page yang berurusan sama IT emang harusnya kayak gini. Karena ada triknya tuh kalau lagi baca seru-seru, terus tahu-tahu harus you have to pay for the whole article. Please log in. Bisa nih. Ya, mau aja. Gak susah kebaca juga. Nah, ini ada beberapa contoh eh, DBA or Database Administrator.
Ntar aku akan lihat dulu deh. Aku akan double check buat besok. Kecek di Gmatrix nih yang keluar di ujian yang mana aja biasanya. Ini kalau si ini dia ngambil dari tag target yang tadi aku coba, yang dia ada paywall atau kalau ingin baca artikel login dulu. Login, member, bayar dulu. Kalau berapa case tuh tinggal zoom out bisa baca atau kita pakai inspect element terus diganti ini. Terku ini bisa kok. Ini bukan hacking atau apa. Nah, jadi ini ada berapa role dari database administrator. Ini ada yang spesifik yang masuk ke ujian, tapi aku lupa ini ada atau enggak. Karena biasanya sih dia akan lihat juga aksesnya butuh ini atau enggak. Jadi kalau di sini eh, kok ini data analis tapi ini DBA. Ya memang karena kalau ujiannya ujian yang kita akan ambil, oh Gmetric belum dibagikan ya. Aku coba tanya lagi deh, aku follow up lagi. Jadi kalau yang di ujian yang Pearson itu, dia nggak purely sebagai data analis, tapi nyamber-nyambernya kayak database admin atau data librarian, nyerempet dikit data engineer. Cuma kalau data engineer tuh biasanya yang ini nih, eh, nyambungnya ke sini sih. Karena kan, ini kok database administrator lebih luas lagi ini ya. Ya karena di tiap company itu juga lebih lebih apa ya, lebih fleksibel sih. Kadang yang ini masuk. Oh ini kalau yang dia bikin fokus ke infranya, database arsitek, database engineer. Terus ada yang namanya database analis, yang dia tuh kayak lihat database-nya nih udah desainnya udah efisien atau enggak. Contohnya tuh kayak data, kalau yang kayak tadi kita mau narik data, dia narik ke beberapa tempat yang kayak relationship-nya gimana nih, one to many, one to one, atau jangan-jangan malah many to many yang nanti semrawut kita ambil datanya lama, atau nanti bisa nggak dipercepat itu. Si analis tuh yang biasa ngecek, arsitek tuh yang dia biasanya desain kayak kita mau ada tools baru nih, toolsnya tuh kayak gini-gini, dia akan buat oke kalau gitu jalur ini kita datanya itu ambil dari sini, dia tarik sini, kalau orang itu misal klik sini dia akan nyambung sini. Jadi kayak kayak apa ya, kayak yang desain desain arsitektur eh, jalur-jalurnya itu. Terus kalau performance analyst nih, kenapa dari kanan dari kiri ya? Terus ada juga yang lihat performanya. Ya, oh ini kalau misal kita buka pakai HP sama kita buka pakai laptop, dicek lah ternyata kalau pakai laptop lambat banget. Ada apa? Apakah masalah di portnya atau gimana? Atau dia coba tes per hari, kok hari ini tiba-tiba lebih lambat dibanding biasanya. Terus ada juga yang DBA, database admin, yang dia tuh spesifik ngerjain, cuma kerjain ini aja atau kerjain itu aja. Terus ada juga yang cuma fokus ke aplikasi, dia buat apps. Kalau apps ini gini gimana? Terus ada juga yang sekarang pakai cloud. Jadi kayak tadi aku cerita, kita ada database yang physical, ada yang cloud. Physical buat backup, cloudnya kita pakai sekarang. Kalau cloudnya itu lagi bermasalah gimana? Tapi aku lupa kalau yang ini apakah masuk ke ujian. Jadi besok kita akan bahas ini lagi dikit. Jadi kayak, oh ini kok tadi banyak banget ya hari ini dilewat. Jadi belajarnya apa ya? Ini sebenarnya kayak berapa contoh role DBA, tapi ini kalau perusahaan nggak
nggak semuanya spesifik kayak gini sih. Tadi minum dulu. Ada yang dia nggak pakai database admin, tapi udah kalau yang ngurusin ininya infrastructure dia buat satu tim sendiri, database infra, terus ada yang dia ngurus apa itu namanya tuh di Nick Hurin. Ya, itu ada infra, terus nanti yang buat pipeline bukan si DBA tapi si business intelligence BI. Jadi dia yang nanti tektokan sama engineer kayak lu punya data arsitekturnya kayak gimana nih? Aku buatin jalurnya dari sini, tarik ke sini, ke sini, ke sini, buat table baru sini bisa nggak? Dia minta ke DBA, oh ini kurang lebih gini. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Gimana nyambungin si DBA, terus data engineer sama business intelligence. Tapi besok kita akan masuk lagi fokus ke yang akan keluar di ujian. Karena kalau in reality, in apa real case ini nggak cuma kayak gini, lebih luas. Kan sekarang role juga macam-macam. Terus eh, terus kalau reponya terlalu berat, oh ya ini ada pertanyaan bagus deh. Kalau misalnya eh, repo DB-nya berat, gampang dihack, bisa. Karena dia bisa jadi bottleneck juga bisa. Atau kalau dia hacknya tuh tipe yang apa ya, kayak DDoS. DDoS tuh apa ya panjangnya tuh? Denial of service. Jadi kayak dia ngirim, kayak dia nambahin apa? Dia kayak ngasih input, dia udah berat, dikasih flood of input data, set, udah down itu. Kalau udah down, bisa jadi nanti DB engineer dia buka port, ada yang masuk, udah bisa kena. Ini biasanya sih kalau hack itu selain dia nyari kelemahan di port, itu dari dalam inside yang apa download file yang kita nggak tahu keamanannya atau APK gitu-gitu biasanya download. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya? Besok kita bahas ini lagi, habis itu baru kita masuk ke beberapa contoh pakai dbeaver sama kita coba pakai BigQuery. Karena minggu depan kita akan mulai masuk coding-codingan. Tapi codingnya juga masih belum ini kok. Kalau SQL database masih belum terlalu ini, belum terlalu ribet. Karena codingan itu sebenarnya kalau orang udah sering coding tuh dia malah ada contekannya. Karena udah hafal, karena bukan menghafal menghafal apa script, oh ini harus gini gini gini, tapi sebenarnya intinya tuh kalau coding dari SQL dulu kita ngerti kita mau ngapain, sisanya tinggal buka Stack Overflow atau lihat yang udah orang pernah kerjain. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi besok. Kita akan kembali ke topik yang backup, restore, dan role DBA, tapi yang fokus ke yang bakal keluar ke ujian. Terus itu aja. Selamat malam dan sampai ketemu besok. Selamat malam, Kak. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat malam, Kak. Terima kasih. Sama-sama.